Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas marketing public relation oleh kelompok 1 yang terdiri dari Nadira Faizatul, Mahalia Zahra, Endang Sri Wahyuni, Sinta Ramadhani, Rahmi Sri Wahyuni, Davina Mutiara Fevrans, dan Afriyadi. Latar belakang. Perusahaan atau organisasi menggunakan metode hubungan masyarakat atau public relation untuk menyampaikan pesan dan mencipta sikap, citra, dan opini yang benar. Hubungan masyarakat atau humas merupakan salah satu alat promosi atau komunikasi yang penting. Selama ini humas tidak lebih dari alat promosi atau komunikasi yang paling sedikit digunakan, tetapi alat ini memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran dan frekuensi di pasar, untuk memperkuat kembali posisi produk dan untuk mempertahankan produk. Berdasarkan definisi para ahli, social marketing pada dasarnya merupakan aplikasi strategi pemasaran komersil untuk menjual gagasan dalam rangka mengubah sebuah masyarakat, terutama dalam manajemen yang mencakup analisa, perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Memasuki era globalisasi, persaingan di berbagai bidang semakin nyata saja. Keberhasilan kinerja public relations sebagai item penting organisasi atau perusahaan yang bertugas menciptakan dan mempertahankan nilai atau image positif organisasi semakin tinggi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan berusaha memarketkan aktivitas public relation dengan semaksimal dan efektif. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas sedikit tentang marketing public relation. 1. Pengertian marketing public relation. Marketing public relation merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui pengkomunikasian informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau produknya yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian dan kepentingan bagi para konsumen. Istilah marketing public relation dikemukakan pertama kali oleh Thomas L. Harris yang memberikan pengertian sebagai berikut. Marketing public relation is the process of planning and evaluating programs that encourage purchase and customer satisfaction through the credible communication of information and impression that identify companies and their products with need concern of consumer. 2. Tujuan marketing public relation. Menurut Suparmo, tahun 2011, penggunaan marketing public relation dilakukan ketika 1. Memposisikan perusahaan sebagai leader dan ahli di bidangnya atau advertorial. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga, introduksi produk baru. Yang keempat, mempromosikan penggunaan baru bagi produk lama. Yang kelima, melibatkan orang dengan produk. Yang keenam, membangun interest atau kategori produk. Yang ketujuh, membuka pasar baru. Yang kedelapan, mencapai pasar sekunder. Yang kesembilan, memperkuat pasar lemah. Yang kesepuluh, mendorong pencapaian iklan. Yang 11, counteract atau penolakan konsumen terhadap iklan. 12, menjadikan iklan sebagai berita. 13, menguatkan iklan dengan pesan yang lebih meyakinkan. Ketiga, peranan marketing public relation. Peranan marketing public relation dalam upaya mencapai tujuan utama organisasi menurut Rosadi Ruslan. Yang pertama, menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang tengah diluncurkan itu. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan atau digunakan. Yang ketiga, mendorong antusiasme sales force melalui suatu artikel sponsor atau advertorial tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. Yang keempat, menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Yang kelima, komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya mengatasi keluhan atau complaint handling dan lain sebagainya demi tercapainya kepuasan pihak pelanggannya. Yang keenam, membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. 7. Mengkonsumsikan terus-menerus melalui media public relation atau house PR journal tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di media masyarakat atau publik. Yang keempat, ada tolak ukur kegiatan marketing public relations.
7 cara yang penting untuk menjadi tolak ukur dalam kegiatan marketing public relations menurut Philip Kotler and Kevin Lane Keller. Yang pertama ada publications. Companies rely extensively on published materials to reach and influence their target markets. These include annual reports, brochures, articles, company newsletter, magazines, and audiovisual materials. Perusahaan mempercayakan perluasan produk berdasarkan dari publikasi materi untuk mempengaruhi dan menarik pembeli yang dituju, yang termasuk di dalamnya membuat laporan tahunan, brosur, artikel, koran perusahaan, majalah, dan materi audiovisual. Yang kedua ada identity media. Companies need a visual identity that the public immediately recognize. The visual identity is carried by company logos, stationery, brochures, sign, business forms, business cards, buildings, uniforms, and dress code. Perusahaan perlu membuat identitas yang bisa dikenal oleh masyarakat dengan mudah. Misalnya, logo perusahaan, alat-alat tulis, brosur, formulir perusahaan, kartu nama, bangunan, seragam, dan peraturan pakaian. Yang ketiga ada events. Companies can draw attention to new products or other company activities by arranging special events like news conference, seminars, outings, trade shows, exhibits, contests, and competition and anniversaries that will reach the target publics. Perusahaan bisa menarik perhatian mengenai produk baru atau kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan acara khusus seperti wawancara, seminar, pameran, kompetisi, kontes, dan ulang tahun dari barang itu supaya dapat menjangkau masyarakat luas. Yang keempat ada berita. Salah satu dari tugas utamanya public relations adalah untuk membuat atau menemukan acara yang sesuai dengan perusahaan, produknya, orang-orangnya, atau pegawainya, dan membuat media tertarik untuk memuat berita press release dan hadir dalam press conference. Yang kelima ada pidato atau speech. Semakin tinggi kebutuhan perusahaan untuk dapat menjawab setiap keperluan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dari media atau memberikan pengarahan di asosiasi penjualan dan di meeting yang bertujuan untuk membicarakan soal penjualan dapat membangun citra perusahaan. Yang keenam ada public service activities. Companies can build goodwill by contributing money and time to good causes. Perusahaan bisa membangun image yang positif dengan cara menyumbang uang atau waktu dalam hal-hal yang positif. Yang ketujuh ada sponsorship. Companies can promote their brands and corporate name by sponsoring sports and cultural events and highly regarded causes. Perusahaan bisa memasarkan barang mereka dengan mensponsori acara olahraga atau acara kebudayaan yang bermanfaat bagi kelangsungan perusahaannya. Kesimpulan, public relation merupakan suatu kegiatan yang terencana dan suatu usaha yang terus-menerus untuk dapat memantapkan dan mengembangkan goodwill dan mutual understanding antara suatu organisasi dengan masyarakat. Marketing Public Relation atau MPR merupakan suatu proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang akan merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Marketing Public Relation penekanannya bukan hanya pada kegiatan periklanan, pendidikan, dan upaya peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu produk dan jasa. Namun, perusahaan akan lebih kuat dampaknya dan akan lebih lama diingat oleh nasabah.